رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما حييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam ke-25 ya, diganti dulu sebentar. Baik. Ya. Ya. Nah. Jadi kalau duduk di tempat tadi itu agak mendem. Barangkali bantalannya usianya sudah sama dengan usia masjid ini, jadi nggak keras lagi gitu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, malam hari ini kita bisa berjumpa ya di malam yang ke-25 di Masjid As-Salam ini. Saya sudah lama tidak silaturahim ke tempat ini karena berbagai kesibukan. Dulu pernah diminta khutbah Jumat rutin, saya hanya sekali dua kali bisa ya, tapi kemudian banyak rutinitas, banyak aktivitas, sehingga tidak bisa saya jadwalkan untuk khutbah Jumat di sini gitu. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di malam yang ke-25 kita akan mengkaji singkat saja. Saya tidak ingin mengambil waktu yang banyak dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, terkait dengan Lailatul Qadar ini. Perlu kita cermati bersama kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan bahwa satu malam itu bisa kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, logika apa yang dipakai? Landasan apa yang bisa diterima oleh akal sehat manusia? Kenapa satu malam ini di dalam Al-Quran disebutkan sebagai lebih baik daripada 1000 bulan? Tentu ada beberapa latar belakang ya. Kalau kita lihat latar belakangnya, kenapa turun surah Al-Qadar ini, dan kenapa Allah berikan Lailatul Qadar itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu keistimewaan umat Rasulullah itu diberikan Lailatul Qadar, dan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum beliau ya. Jadi dalam sebuah riwayat yang sempat diwartakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, pernah satu waktu Rasulullah SAW menerima kabar ya, menerima kabar dari malaikat Jibril. Kemudian Jibril menceritakan tentang ada seorang nabi di kalangan Bani Israel itu yang memiliki tubuh kuat, gagah ya, perkasa, tapi dia ahli ibadah. Kerjanya setiap hari itu malamnya diisi dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dan siang harinya diisi dengan jihad. Bayangkan ya, jihad fisabilillah ini kan amalan yang paling tinggi, amalan yang paling besar pahalanya ya. Ketika orang bersedia untuk mengorbankan nyawanya, mengorbankan raganya, mengorbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, itu berarti dia sudah sampai pada tahap puncak keimanan. Karena tidak gampang untuk seorang itu bisa mengorbankan hal-hal yang dia cintai
Ya, kalau sholat banyak yang bisa, ya, walaupun untuk bisa istiqomah sholat juga berat, ya, banyak juga yang nggak mau sholat itu. Untuk puasa, insya Allah banyak yang bisa, apalagi puasanya Ramadan itu beramai-ramai, berjamaah, ya. Kalau puasa sunnah mikir 2 kali, ya kan. Teman sekantor nggak ada yang puasa, kita puasa sendiri Senin Kemis, kan berat itu, Pak, ya. Di rumah yang lain pada makan minum, ya, kita sendirian puasa di rumah, itu kan agak aneh, agak berat lah, kira-kira begitu. Yang bayar zakat dan haji ada, ya, cukup banyak, ya. Mudah untuk kita mengorbankan harta kita di jalan Allah. Tapi kalau untuk mengorbankan nyawa dan raganya, nanti dulu. Orang akan berpikir 2 kali, kan begitu, ya. Maka ketika nyawa dan harta serta raganya itu murah di jalan Allah, ini menunjukkan apa? Artinya kualitas keimanan itu, seseorang itu sudah sampai pada tahap puncaknya. Ketika dia memandang dunia ini hina, dia memandang dunia ini apa? Kecil, tidak ada harganya, tidak ada bandingannya dengan apa? Karunia dari Allah. Tidak ada bandingannya dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi ini yang diceritakan oleh malaikat Jibril sampai membuat Nabi itu terkagum-kagum, Nabi Muhammad, ya. Tiap hari, ya, usianya 83 tahun dihabiskan malamnya qiyamul lail, siangnya jihad, berjuang jalan Allah. Ahli ibadah, ahli perang. Maka Nabi sangat kagum dengan sosok Nabi itu dan berharap, berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya agar saya dan umatku ini bisa mencapai derajat kualitas ibadah seperti sosok Nabi di kalangan Bani Israel. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah memberikan Lailatul Qadar ini kepada Nabi Muhammad itu dikaitkan dengan malam turunnya Al-Quran, ya, malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran itu disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ya. Makanya tidak ada aktivitas yang lebih baik untuk memburu dan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dengan apa? Dengan kita dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya dekat dengan cara membaca Quran. Kalau hanya dibaca ya sekedar jadi lantunan suara. Harus lebih dari membaca, memahami. Tapi setelah membaca dan memahami, kita harus amalkan. Karena kalau hanya membaca dan memahami saja, ya, itu hanya cuma jadi wacana. Banyak konsep-konsep hebat dari Al-Quran, tapi cuma berhenti dalam seminar, berhenti dalam ruang kelas, berhenti di pengajian, tapi tidak ada eksekusinya, ya. Tidak ada implementasinya, pelaksanaannya nggak ada. Hebat konsep tentang Islam, bagaimana menciptakan keadilan sosial, keadilan ekonomi, bagaimana membangun keluarga, ya, keluarga yang ideal, keluarga idaman, bagaimana mendidik anak-anak, ya, jadi anak yang hebat, anak yang tangguh, kuat menghadapi tantangan zaman. Hebat semuanya konsep Al-Quran ini, tapi tidak ada eksekusinya. Nah, itu kalau cuma kita baca Quran, cuma memahami, sudah berhenti, sudah selesai. Tapi yang penting daripada itu adalah mengamalkannya. Kalau Al-Quran ini diamalkan, maka dia akan membangun peradaban hebat. Saya tadi di mana? Di Masjid
Tazkiyah ya, Masjid Andalusia itu di kampus Tazkiyah Sentul. Saya sampaikan tentang apa? Bagaimana Al-Quran memberikan panduan kita untuk membaca arah politik global. Sekarang kan lagi bingung, masalah apa? Orang sibuk dengan perang Amerika, Israel, dan Iran. Ya. Lalu kemudian kita memvonis, ya, dua-duanya jelek lah, kira-kira begitu ya. Ya, Amerika, Israel pasti jeleknya, ya, membantai umat Islam di Palestina, juga di negara-negara lain juga sama. Ya, sementara Iran ini juga yang punya ideologi Syiah juga, ya, kita nggak bisa melupakan dia juga terlibat dalam konflik-konflik sektarian yang bersama-sama Amerika itu kemudian ya banyak menyengsarakan bahkan membunuh ya umat Islam di Suriah, di Yaman, ya, di Irak dulu pasca Saddam Hussein digulingkan itu. Ya, kemudian Amerika masuk ke Afghanistan itu juga mendapatkan bantuan dari Iran sebenarnya. Ya, sehingga Afghanistan itu diduduki selama 20 tahun. Jadi dosa-dosa Iran juga banyak, bukan dia suci. Jangan kita melihat baru sekarang aja, oh dia melawan Israel, berarti kita hapus semua dosanya. Nggak bisa. Ya, oh dia suci, berani mati lawan Amerika. Oke, berani mati nggak apa-apa. Ya, pahlawan kita juga berani mati lawan Belanda, ya kan? Ya. Nah, gimana cara kita mengimbangi menilai hal seperti ini? Nah, ternyata Al-Quran sudah memberikan panduan. Tadi sudah saya sampaikan di masjid itu tentang kita menilai perang antar dua kekuatan besar itu bukan dengan melihat identitas politik dan teologinya seperti apa, tetapi bagaimana kita harus memandang dan menilai ya peristiwa realitas politik dunia itu dengan melihat, dengan membaca arah dampak-dampak strategisnya terhadap masa depan dan sejarah umat Islam. Ya, itu. Jadi kita nggak boleh emosional, nggak boleh reaksioner ya, nggak boleh menilai. Ya, nggak usah kita dukung karena dia begini-begini, ya. Tapi kita harus punya panduan yang benar. Nah, itulah Al-Quran itu bukan hanya mengomentari masalah apa, masalah ibadah. Ayat yang pertama turun aja ketika malam Lailatul Qadar itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Kita harus pandai membaca arah situasi supaya kita tidak salah langkah. Ya, bayangkan ketika dulu di zaman Nabi itu, ya, dua kekuatan raksasa dunia itu bertarung, berperang satu sama lain, ya, selama puluhan tahun, ratusan tahun, ya, yaitu Imperium Romawi dan Persia. Ya, mereka ini menggunakan kekuatannya untuk menjadi penguasa tunggal dunia. Penguasa tunggal dunia, ingin menjadi kekuatan yang dominan dan hegemonik. Nah, ketika Nabi di Mekah, ya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu ada peperangan di mana Persia melawan Romawi dan Persia itu mengalahkan Romawi. Semua pengamat politik waktu itu, semua pemain pedagang internasional termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan sebagainya itu semua apa? Taruhan bahwa ya Persia ini akan menjadi pemenang tunggal, akan menjadi penguasa tunggal dunia. Kenapa? Karena waktu itu perang Romawi dikalahkan oleh
oleh Persia, itu semua mengatakan bahwa habislah, tamatlah Romawi ini. Baitul Maqdis direbut, kemudian sampai Konstantinopel hampir saja jatuh, dan semua hitung-hitungan di atas kertas mengatakan bahwa Romawi ini sedang menuju kehancurannya, keruntuhannya. Tapi Al-Quran turun untuk mengomentari peristiwa itu, justru apa? Mengejutkan. Turunlah surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Al-Quran mengafirmasi kekalahan Romawi ketika berperang melawan Persia. Itu diafirmasi, benar Romawi itu dikalahkan. Fi adnal ardi, dalam pertempuran yang lokasinya terjadi di wilayah dekat Laut Merah, di wilayah Yordania sekarang. Kalau dulu nggak ada Yordania, dulu semua Palestina. Yang disebut dengan negeri Syam itu empatan. Nggak ada pertanyaan lagi. Ya, orang yang mati di jalan Allah syahid, dan dia orang ikhlas, berjuang, ya, mengharapkan ridha Allah, ya, itu orang itu di padang mahsyar, yang lain ngantri, yang lain keringetan, yang lain ditanya ini itu di padang mahsyar. Kalau orang model begini, dia langsung ada fast track. Ya, kalau di bandara itu fast track, langsung naik pesawat, kagak pakai ngantri. Ya, yang ngantri-ngantri begitu biasanya ya kelas-kelas biasa. Ya, ini kelas fast track, langsung dia dikasih izin jalan. Melewati sirat juga nggak pakai payah-payah. Kalau kita payah-payah, ada yang tengkurep lah, ada yang keseleo lah, ada yang gelantungan tangan, tapi selamat juga sampai ujung. Ya, tapi kalau dia itu menyeberangi sirat itu seperti apa? Kalbarqil khatif, seperti kilat. Nah, tapi herannya, kenapa kok orang yang nggak mati syahid ini, ya kemarin sama-sama perang, ikut perang, satu meninggal mati syahid, satu masih hidup, tapi setelah 1 tahun berikutnya, kok ini saya lihat dia surganya lebih tinggi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Karena orang ini mendapatkan 1 kali Ramadan lebih banyak daripada yang mati duluan. Hah? 1 kali Ramadan itu, kalau kita lebih banyak Ramadannya, dan kita benar Ramadannya, dan kita dapat Lailatul Qadarnya, itu nilainya lebih besar daripada orang yang mati di jalan Allah. Ya, ini bukan kata saya, kata Nabi. Bukankah dia sholat dalam 1 tahun itu? Bukankah dia puasa sunnah dalam 1 tahun itu? Bukankah dia bersedekah dalam 1 tahun itu? Bukankah dia dapat Lailatul Qadar dalam tahun itu? Ini akan mengalahkan pahala orang yang mati syahid itu. Subhanallah. Ya. Maka itulah keberkahan umur. Ya. Belum tentu orang yang panjang umurnya, tapi dia hidupnya dalam kemaksiatan, tidak berkah hidupnya. Tapi orang yang singkat umurnya, dihabiskan untuk ibadah, orangnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, perilakunya baik, tidak ada menyakiti orang tua, tidak ada menyakiti saudara, tidak ada menyakiti tetangga, baik orangnya. Biasanya orang-orang baik ini umurnya pendek gitu. Saya bingung juga kenapa yang jahat-jahat lama juga umurnya itu ya. Kenapa kagak cepet mati aja loh ya kan? Biar ngurang-ngurangin kejahatan di dunia lah. Coba itu Donald Trump, berapa tahun umurnya itu? Ya kan? Pemimpin-pemimpin diktator lama umurnya itu, ya, puluhan tahun. Nah itulah ujian kan. Yang baik-baik ini malah apa? Lebih cepat dipanggil Allah. Kenapa? Karena Allah merindukan pertemuan dengan hamba ini. Ya, bukan berarti orang yang panjang umurnya akan lebih baik, dia enggak. Gitu. Maka 1 malam yang tulus itu bisa lebih besar nilainya daripada perjalanan yang panjang tanpa arah. Makanya gunakan ini logika Lailatul Qadar ini. Ya, 1 malam aja kalau benar beres, ya, cepat sampainya.
Dibandingkan usia panjang tapi jalannya nggak jelas arahnya, ya, ikut-ikutan orang, ya, ikut-ikut ke sana kemari, coba ini coba itu, ya, akhirnya apa? Hilang arah, hilang orientasinya. Maka itu kalau logika dunia ini kerjanya ingin serba cepat, hasilnya serba cepat, kepuasan instan, Al-Quran membalikkan logika itu dengan bagaimana? Bukan kerja cepat, tapi kerja yang berkualitas. Bukan hasil yang cepat yang diharapkan Allah, tapi keberkahan. Bukan kepuasan instan, tetapi kedalaman makna yang harus kita dapatkan. So apa? Tidak semua yang cepat itu bernilai, dan tidak semua yang lama kelihatannya lama itu sia-sia. Nah, kita sering banding-bandingkan tuh, lihat temen lo, ya, lihat sepupu lo. Ini kalau lebaran, woi, Assalamualaikum, ngantuk, sama, bukan ente aja yang ngantuk, ane juga ngantuk, cuma gua tahan-tahan aja ini. Ini lebaran nih, banding-bandingin dah, tuh. Anak tetangga, tuh anak teman aneh, teman orang tua, tuh cepet tuh kerjanya, udah dapat begini, udah beli rumah, udah beli mobil, lu ngapain aja, ya, kan begitu ya. Ini kita suka banding-bandingkan, akhirnya apa? Nah, nanti kalau lebaran ya, karena suka banding-bandingkan itu, anak kita jadi kesal, anak kita jadi minder, ya. Nanya, kapan kawin? Wah, tahun depan udah kawin. Kapan punya anak? Begitu aja nanyanya, ya. Terus begitu ya. Jadi lebaran itu ya, jangan kita suka ngomongin orang, jangan nanya-nanyain orang begitu-begitu, ya. Itu kalau salah-salah orang itu bisa sakit hati orang begitu, ya. Jangan. Lebaran kita silaturahim, kita saling mendoakan, ya, jangan kita saling membanding-bandingkan, ya. Anak kita kemampuannya itu harus kita asah, kita berikan dia dorongan motivasi, bukan dengan cara membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan, aib orang tua banding-bandingkan anaknya dengan orang lain, ya. Mertua jangan banding-bandingin satu menantunya dengan menantu yang lain, jangan, aib. Nauzubillah. Saya mah nggak mau dapat mertua kayak begitu, ya. Soal bukan masalah cepat, bukan masalah lama itu sia-sia. Orang itu butuh proses, ya. Kita hargai proses orang, ya. Kita beri dia semangat, kita beri dia doa, ya. Bukan kita minta cepetan, cepet punya anak, gitu. Cepet karir lo, ya. Nanti dibilang cepat begitu, instruksinya udah nanti apa saja dilanggar sama dia. Yang penting asal cepat, kan begitu. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, untuk Anda yang merasa tertinggal dalam urusan dunia, ya, seringkali kita gelisah melihat orang lain cepat sukses. Tapi Allah sebenarnya tidak hanya melihat output yang cepat itu. Al-Quran melihat usaha manusia itu, dilihat apanya? Niatnya, konsistensinya, keikhlasannya. Ini yang paling penting. Makanya dalam ibadah, satu, pasang niat yang benar. Dua, konsisten. Niat ibadah bukan cuma malam ganjil, ya kan? Ya, siapa di sini yang datang cuma malam ganjil doang? Nah, itu berarti nggak konsisten, ya. Yang kedua, ikhlas karena Allah, bukan karena dipaksa, bukan karena ingin mendapatkan pujian orang, ingin mendapatkan kredit poin dan lain sebagainya, ya. Tapi kita harus mencari niat karena Allah, konsistensi, keikhlasan. Allah akan memberikan nilai sempurna kepada hamba ini. Jadi fokusnya bukan pada siapa yang paling cepat naik jabatan, naik pangkat, naik kekayaannya,
tapi fokusnya adalah bagaimana agar jalan yang kita tempuh itu menjadi berkah, insya Allah. Nah, itu investasi jangka panjang. Jadi 1000 bulan ini itu adalah simbol dari dampak yang melampaui waktu. Karakter besar dibangun oleh perjalanan panjang. Ya, Islam ini perjalanannya panjang dari Nabi Adam sampai terus berkelanjutan, estafet. Ya, nabi-nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menjaga api Islam, menjaga tauhid. Ya, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan lagi api tauhid itu yang sudah dipadamkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Sabar. Nabi-nabi itu diuji oleh Allah hatta idza stai'asar rusul wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Jadi Allah menguji nabi itu bukan cepat, ya. Nabi Muhammad bisa kan? Ya. Kenapa harus nunggu 13 tahun? Disiksa, dikuyo-kuyo, diinjak-injak, ya. Kenapa nggak langsung ditolong sama Allah? Ya. Isra Mi'raj ditolong Allah, bukan ditolong, itu dihibur bukan ditolong, dihibur oleh Allah. Supaya apa? Keluar dari kesempitan dunia, lihat dunia ini dari atas, dari 7 lapis langit dan bumi sampai selimut, melihat dunia itu sangat kecil. Ya. Setelah itu apa? Dibawa hijrah dari Mekah ke Madinah. Emang cepat kayak Isra Mi'raj? Hah? Saya mau tanya, ada yang belajar sejarah hijrah? Hah? Nabi hijrah pakai buruk nggak? Hah? Nabi hijrah diantar malaikat Jibril nggak? Kagak. Pakai strategi, pakai otak, bukan mengandalkan kekuatan supernatural. Ya. Allah memberikan kemuliaan, iya, ditutupi jejaknya itu apa? Pakai usaha manusia, ditutupi jejak, sewa orang. Ya. Rencananya matang. Ya. Jadi nggak ada proses instan itu. Nabi Muhammad itu jadi orang hebat itu. Nabi Yusuf bisa jadi perdana menteri di Mesir. Kenapa? Karena dijeblosin ke sumur oleh saudara-saudaranya. 40 tahun lebih dia berpisah dari bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Gimana nggak sedihnya itu? Gimana bapak yang sayang sama anaknya bisa berpisah sampai mata Nabi Yakub itu buta? Kenapa? Tiap hari nangis. Ya. Nangis, berdoa untuk anaknya, keselamatan anaknya. Nggak ada pangkat tinggi, tidak ada kebesaran diraih dengan cara yang instan. Semua dicontohkan oleh para nabi dan rasul dengan apa? Dengan tertatih-tatih dan proses. Tapi proses yang ditempuh oleh orang-orang sukses ini adalah dengan apa? Proses yang benar, proses yang konsisten, proses yang dipenuhi dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sesuatu yang besar itu sering datang setelah kesabaran yang panjang. Nah itu, makanya Allah mengatakan tadi apa? Hatta idza stai'asar rusul, sampai rasul-rasul itu betul-betul putus asa. Wa zannu annahum qad kudzibu, dan mereka meyakini mereka sudah ditinggalkan oleh kaumnya, sudah didustakan, tidak ada lagi harapan. Ja'ahum nasruna, maka ketika di puncak kelelahan dan puncak keputusasaan itu, datanglah pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu Nabi Musa nyeberangin Laut Merah sama Bani Israel, ratusan ribu orang, kirain gampang. Enggak. Emang punya kapal? Enggak. Punya jembatan? Enggak. Di depannya cuma lautan doang, kosong. Mau selamat bagaimana? Perjalanannya panjang, ya. Apa langsung Nabi Musa minta tolong sama Allah? Ya, sejak awal aja itu udah dihancurkan
Fir'aun dan bala tentaranya, ya, tapi itu proses panjang, ya. Nah, ketika proses panjang itu sampai pada titik finalnya, Allah berikan arahan, Allah berikan petunjuk, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah pasti akan memberikan petunjuk. Maka Allah perintahkan apa? An alqi asaq, ya, lemparkan tongkat kami itu ke dalam laut, ya, samudra. Fan falaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, terbelahlah lautan itu, mengering, ya, jalanan dasar laut bisa dilewati oleh manusia, dan air itu membelah jadi dua, dan ini air itu menjadi dinding yang keras seperti batu karang. Coba bayangkan, itu pertolongan Allah datangnya terakhir, ya. Bukan untuk dimanjakan, harus berdarah-darah, harus berletih-letih, harus berkeringat. Suatu yang besar datang setelah kesabaran yang panjang, bukan karena kita terburu-buru. Maka membawa Lailatul Qadar dalam kehidupan nyata ini, jangan ukur hidup kita dengan speedometer orang lain. Masing-masing orang punya takdirnya sendiri. Masing-masing orang punya dikasih kemampuan oleh Allah, kecepatannya sendiri. Jangan ukur hidup kita dengan ukuran orang lain. 2, fokus pada kualitas usaha harian kita, bukan hanya hasil akhir. Apa usaha kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya fokus. Apa yang bisa kita lakukan? Perbaiki diri. Jangan hanya melihat hasil akhirnya. Hargai proses yang kecil, meskipun kecil tapi dia tetap konsisten. Hargai. Cari keberkahan, bukan sekedar viral, bukan sekedar cepat. Nah, itulah nilai-nilai Lailatul Qadar dalam kehidupan nyata kita. Maka jamaah rahmatullah, sebagai penutup, ya, sebuah renungan perlu untuk kita renungkan bersama. Apakah saat ini saya sedang terburu-buru dalam hidup? Apakah saya menghargai proses atau hanya terobsesi pada hasil semata-mata? Jika Allah memberikan satu malam bernilai 1000 bulan, apa yang ingin saya ubah dalam diri ini? Ya, jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam perubahan. Ya, Lailatul Qadar itu bukan sekedar hadiah dari Allah, tapi dia adalah transformasi. Orang kalau dapat Lailatul Qadar berubah hidupnya. Berubah yang tadinya tidak stabil jadi stabil, ya. Yang tadinya nggak jelas arahnya jadi terarah, ya. Yang tadinya kurang berkah hartanya jadi berkah hartanya. Ini. Maka kita minta pada Allah, karena Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan takdir. Ya, penetapan takdir itu terjadinya. Jadi takdir manusia ini kan sudah ditetapkan secara global. Kapan dia lahir, kapan dia mati, ajalnya, berapa takaran rezekinya, itu sudah ditetapkan secara global 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Tapi ada tapinya. Takdir yang rinci, yang setiap tahun akan terjadi, itu diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Maka kita tugasnya dalam Lailatul Qadar itu berdoa kepada Allah. Perbanyak doa untuk memperbaiki takdir kita, ketetapan kita. Kenapa? Kata Nabi SAW, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak dan mengubah takdir Allah kecuali doa. Maka dalam satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, innal balaa innal qada yanfa bima nazala wa ma lam yanzil. Fa idza nazala al bala
yatalaqahu du'a'u fis sama fayatalijani ila yaumil qiyamah. Ya, ini kalau mau ada bencana turun, musibah turun, ya, sebelum turun ke bumi sampai kepada diri kita itu nanti akan dicegat oleh doa. Ya, doa itu akan mencegat takdir Allah yang turun dalam tahun itu. Ya, nah itu makanya ada sistem pertahanan. Ya, kalau Israel punya Iron Dome, Amerika punya TOT, apalah macam-macam, ya. Itu kan untuk mencegat rudal. Ya. Ya, rudal-rudal dari Iran bisa dicegat atau sebaliknya. Nah, cara mencegat takdir Allah yang turun setahun itu dengan apa? Doa. Ya, fayatalijani ila yaumil qiyamah. Doa dan takdir itu nanti akan bergesekan sampai hari kiamat. Nah, maka itu pergunakan Lailatul Qadar ini untuk apa? Untuk perbanyak doa, selain zikir, selain banyak istighfar, selain muhasabah, selain baca Quran, kita harus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita minta diberikan kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sabar. Ya, doa minta supaya keturunan kita, anak-anak kita jadi orang soleh, dzurriyyah. Ya, menjadi permata hati kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Banyak ayat doa-doa dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi. Ya, kalau bisa nanti oleh DKM, ya, ini ditampilkan doa-doa, ya, setelah nanti sholat tahajud atau menjelang subuh. Ini ditampilkan di layar nanti. Saya ada kumpulan 100 doa, ya, 100 doa yang bagus dibaca pada malam Lailatul Qadar. Selain doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 100 doa, ya. Ini doanya ringkas-ringkas, mencakup semua hal. Ada minta minta sorga, selamat dari neraka. Jadi dia dibagi di klaster-klaster. Doa minta ampunan, minta rahmat, ya. Doa minta hidayah, itu penting itu. Ya. Doa minta apa lagi? Minta jodoh, boleh. Ya, nggak tahu jodohnya nanti pertama atau nambah itu, ya. Minta apa? Kebaikan dunia akhirat, ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, ini nanti saya kirimkan ke takmir panitia nanti supaya nanti bisa ditampilkan di sini biar dibaca pada malam Lailatul Qadar insya Allah. Jadi generasi instan itu mengejar hasil cepat, tapi Lailatul Qadar mengajarkan apa? Sebaliknya. Yang berharga itu justru lahir dari kesabaran dan keberkahan. Sabar dan berkah inilah pelajaran dari malam kemuliaan, malam 1000 bulan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, bisa menjadikan satu malam itu kualitasnya menjadi lebih besar, lebih barakah daripada hidup 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.